Ya Allah, kalau kesalahan-kesalahan ini begitu pekat, seperti kotoran melekat dalam pakaian, mohon ya Allah, mohon hapuskan saja ya Allah, seperti noda dihapuskan dari pakaian. Kalau perlu gunakan ya Allah air yang sangat dingin untuk menghilangkan seluruh ini semua. Jadi ketika Anda bacakan itu kalimat, sesungguhnya itu kalimat-kalimat taubat, penyesalan, sehingga menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita bawa. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya sebentar, kalau kita beraktivitas, umumnya siang atau malam? Siang. Umumnya pasti siang. Malam pada umumnya istirahat, walaupun ada sebagian orang beraktivitas, pada umumnya siang. Kalau orang kebanyakan beraktivitas secara teoritis, itu umumnya akan lebih banyak berpotensi salah. Orang yang banyak beraktivitas umumnya akan lebih banyak berpotensi tergelincir dalam kesalahan dibandingkan orang yang diam atau orang yang mengatur aktivitasnya sehingga tidak berlebihan dalam beraktivitas. Contoh, lisan yang banyak bicara itu akan banyak besar kemungkinan tergelincirnya salah bicara dibandingkan dengan orang yang diam atau bisa mengatur pembicaraannya. Makanya Nabi pernah sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka cukup dia katakan yang baik-baik atau dia diam. Nggak ada pilihan ketiga. Jadi kalau Anda bisa mengungkapkan kalimat yang baik, ungkapkan, atur pembicaraan itu. Tapi kalau tidak bisa diungkapkan, diam daripada kepeleset. Hati-hati gitu kan, ini rumus. Tidak sedikit orang terlampau banyak bicara dan sebagainya, tidak sadar dari terlampau banyak bicara ini ada yang salah dalam pembicaraannya. Demikian juga orang yang kebanyakan menatap, semua dilihat gitu kan. Kalau semuanya dilihat, jangankan yang halal, yang haram pun bisa terlihat. Demikian, banyak mendengar, semua didengar. Acara TV banyak didengar, ya. Bahkan di TV itu bukan cuma mendengar, tiga-tiganya bisa fungsi. Dilihat, didengar, dibicarakan. Silakan cek. Ada tayangan muncul begini, lihat, dengar, begitu selesai, kamu tahu nggak tadi? Oh, masya Allah, ternyata kasus itu belum selesai. Oh, tuh bicara juga tuh. Ini lisannya keluar, pendengarannya dengar, penglihatannya lihat, dosanya banyak. Ya, jadi tidak sadar bahwa dalam hal ini kebanyakan Anda beraktivitas, banyak berbuat salah di sini. Saya mau izin sebentar aja. Tadi subuh jam berapa? 444, 449, 448, Masya Allah, padahal sholat di tempat yang sama, di waktu yang sama, tapi jemaah Masjid An-Nur Jati Bening bisa berbeda pendapat kapan sholat subuh, gitu kan? Luar biasa. Kalau waktu sholat subuh aja bisa beda pendapat, apalagi ingin melihat tafsiran Quran dan hadis. Nah, sekarang lihat, misal kita ambil yang ringan aja ya, kita ambil yang ringan, misal 4:37 misalnya kan, untuk adzan subuhnya 4:37, dari jam 4:37 sekarang sudah ada jam 6:02. Baik, sudah berapa jam kita? Baik, 1 jam setengah kurang 5 menit gitu kan. Nah, sekarang fokus ini. Ada nggak di antara kita yang dalam 1 jam ini yang nggak punya salah? Boleh angkat tangan. Yang nggak punya salah, boleh angkat tangan. Yang sedikit salahnya, yang banyak. Saking banyaknya nggak bisa angkat tangan kita. Bahkan saya ceramah aja mungkin pikiran Anda sudah salah tuh. Oh, pasti yang ini nyindir Ustadz itu. Oh, itu padahal saya nggak bicara ke situ. Karena nggak ada kaitannya gitu kan. Mungkin bisa salah juga, kita pikiran aja bisa salah gitu kan. Apalagi kalau sudah dituangkan dalam bentuk cerita. Tahu nggak tadi Ustadz Adi bahas ini? Kayaknya mengomentari yang sana. Padahal saya nggak niat seperti itu. Dan nggak ada pikiran ke sana gitu kan. Itu bisa salah. Maka bagaimana dengan lisan kita, pandangan kita, telinga kita? Ini belum nyampe duhur tuh. Ya, Anda bisa bayangkan dari duhur ke asar berapa banyak salahnya. Maka dari itulah dari jeda-jeda ke sholat ini, subuh masuk ke duhur kita bacakan. Lihat bacaannya. Kesalahan yang dilakukan. Kalau satu aja, satu, itu disebut khata namanya. Khata'un. Das. Kalau agak sedikit banyak ya, bertambah gitu ya, maka berubah jadi akhta. Banyak tapi masih bisa terukur. Tuh lihat. Kalau banyak sekali yang kita sendiri nggak bisa ukur nih. Banyak, saya mengakui banyak nih. Berapa banyaknya? Saking banyaknya nggak bisa dihitung, Pak. Bisa. Maka itu berubah kalimat jadi khataya. Gini.
Yakin nggak salah? Yakin. Ngaku nggak salah? Ngaku Pak, ngaku. Kalau kita mengakui kesalahan kita yang banyak ini, maka tambah ya kecil di ujungnya. Khataya, ya. Ini untuk pengakuan. Nah, karena itulah saya contohkan dari subuh ini kita hidup sampai zuhur misalnya. Kita yakin dalam akan sholat zuhur ini membawa banyak kesalahan. Dan kita ingin bermohon kepada Allah supaya kesalahan ini diampuni oleh Allah. Taubat kita kepada Allah, dijauhkan dari kita, nggak mau lihat lagi, gitu kan? Maka kita katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Perhatikan, Anda yang baca doa ini barangkali sering Anda bacakan tapi Anda nggak paham maksudnya. Ketika Anda bacakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, mohon jauhkan sejauh-jauhnya. Jadi ada ba'id pakai tasydid, ada ba'id pakai alif. Kalau ba'id pakai tasydid itu artinya jauhkan tapi saya masih bisa lihat. Al-la'af da Subi ba'id al-mirwah nih. Ya. Maaf Pak Subi, tolong itu kipas anginnya jauhkan dari saya. Pakai tasydid ba'id itu artinya jauhkan tapi saya masih bisa lihat. Ya. Tapi kalau pakai alif ba'id, jauhkan sejauh-jauhnya, saya nggak pengen lihat, nggak pengen jumpa. Bahkan ya Allah mohon sampai dengan di akhirat nanti jangan pertemukan saya lagi dengan kesalahan-kesalahan saya ini. Saya nggak mau lihat sampai di hari akhirat nanti. Karena di akhirat nanti sekecil apapun kesalahan itu akan ditampakkan. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi kalau Anda merasa di sini misalnya bisa bersembunyi, Anda masuk ke ruangan, Anda lihat diri Anda nggak ada orang, Anda rasakan tidak ada yang mengawasi, lalu Anda berbuat maksiat di situ, yakinlah saat itu mungkin yang tahu Anda, tapi di akhirat kalau Anda tidak taubat itu akan dibuka, semuka langit dan bumi akan mengetahui perilaku Anda. Oh, ini rupanya Hadi Hidayat, kelihatannya soleh, ternyata berbuat maksiat juga. Maksiatnya lebih besar daripada saya. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati, dibuka itu. Karena itulah kita bertobat dalam sholat. Kita katakan, ya Allah, mohon ya Allah, jika dalam sholat ini saya membawa kesalahan-kesalahan tak terlukiskan, saya akui ya Allah. Makanya ketika Anda mengatakan khotoya itu, Anda ingat salah apa Anda? Coba ingat, mungkin ada yang pernah mencela, gitu kan? Ada yang pernah mencela pasangan hidupnya, ada anak kasar kepada orang tuanya, ada dosa terhadap tetangga, macam-macam. Hadirkan itu. Sehingga ketika Anda merasakan, Anda merasa banyak dosa, Anda akui, kehusuan akan tiba di situ. Ya, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti jauhnya timur dan barat yang nggak pernah ketemu. Timur dan barat pernah ketemu nggak? Kalau pernah ketemu, kiamat namanya, nggak akan ada kita sekarang. Keduanya nggak pernah ketemu. Itu kalimat majaz dalam bahasa Arab, seakan-akan mengilustrasikan bahwa kami ya Allah nggak ingin melihat lagi kesalahan-kesalahan kami, sampai di akhirat nggak mau ketemu ya Allah, pisahkan kami dari jauhkan. Lalu Anda katakan itu, lihat dari subuh sampai ke zuhur, itu kan, Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahan-kesalahan ini begitu pekat seperti kotoran melekat dalam pakaian, mohon ya Allah, mohon hapuskan saja ya Allah, seperti noda dihapuskan dari pakaian. Jadi kalau ya-nya dihilangkan yang terakhir, ganti dengan alif lam. Allahumma ghsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Kalau perlu gunakan ya Allah air yang sangat dingin untuk menghilangkan seluruh ini semua. Jadi ketika Anda bacakan itu kalimat, sesungguhnya itu kalimat-kalimat taubat, penyesalan, sehingga menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita bawa. Begitu Anda bacakan itu dalam sholat, hadir kehusuan dalam diri kita, paham tentang dosa-dosa kita, digugurkanlah oleh Allah satu dosa-dosa kita. Kalau dosa sudah digugurkan, maka Masya Allah, doa cepat dikabulkan, cinta Allah hadir, dan kehusuan itu tiba. Makanya Nabi sampaikan di hadis Muslim nomor hadis 233, as-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah dikerjakan, malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar yang harus diiringi dengan cara tobat yang lainnya. Jadi seharusnya saat kita sholat, dosa kita itu gugur Pak. Kecil-kecil itu dosa mata, dosa telinga, dosa lisan dan sebagainya, sepanjang bukan dosa besar, gugur seketika. Tapi apakah setiap orang sholat bisa gugur dosanya? Belum tentu, kalau kita nggak mengerti isinya. Paham ya? Maka bacaan Allahumma ba'id ini bukan terkait dengan ormas tertentu, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, bukan. Ini kaitan dengan bagaimana menghadirkan kehusuan dan makna sholat yang kita bacakan terkait dengan pengakuan dosa-dosa kita yang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas?